Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Silakan Mbak dibaca terlebih dahulu. Thaniyan al-khilaful jaiz huwa al-khilafu fil awjahillati ala sabilit takhyir wal ibahah ka awjahil basmalah wa awjahil waqfi ala aridis sukun fal qari mukhayyirun fil ityani bi ayyi wajhin minha wa huwa ghairu mulzam bil ityani biha kulliha falau utiya bi wajhin minha ajzahu wala yu'tabar dzalika taqsiran minhu wala nuqsan fi riwayatihi wa hadhil awjah al ikhtiyariyah la yuqalu lahal qiraat wala riwayat wala turuq bal yuqalu laha awjah faqat walidzalika fa inna min jahlil firaqi bainal khilafil wajib wal jaiz ta'azzarat alaihi al-qira'atu wa khaltu fiha. Yang kedua, perbedaan yang diperbolehkan yakni perbedaan pada cara yang diberikan pilihan dan diperbolehkannya memilih. Contoh seperti cara membaca basmalah dan cara berhenti pada mad arid disukun. Maka seorang pembaca dia memilih dalam mendatangkan apa yang dengan cara bacaan darinya. Wahuwa ghairu, dan ini tidak mesti dengan mendatangkannya secara keseluruhan. Maka apabila didatangkan dengan suatu cara darinya diperbolehkan dan tidak dihitung sebagai taksir meremehkan atau mengurangi? Mengurangi maksudnya. Atau memotong gitu ya Mbak. Ya, ada Mbak. Cek. Suaranya nggak ada Mbak. Halo, tes. Ya, halo. Cek. Iya, Ustaz. Ya, sinyalnya ya kurang bagus ya. Iya, Ustaz. Ya, wala yang tabiru dzalika taksiran. Hal tersebut tidak dihitung memotong ya. Wala nuqsan dan juga tidak mengurangi pada riwayatnya. Dan cara baca ini dan cara bacaan yang memilih ini tidak dikatakan baginya qiraah ataupun riwayat ataupun turuk, akan tetapi dikatakan
dikatakannya sebagai cara membacanya saja. Ya, terus oleh dalika. Dan oleh karena itu, maka sesungguhnya sangat disayangkan bagi suatu golongan di antara perbedaan yang wajib dan perbedaan yang diperbolehkan. Bukan, Mbak, bukan. Dan oleh karena itu, maka sesungguhnya orang yang tidak mengetahui ya, perbedaan antara al-farqu, tidak bisa membedakan antara khilaf wajib dan khilaf jais, maka dia ta'adzarat ya, alaihi qiraah. Maka dia kena udzur untuk apa qiraah. Wa khalata fiha. Ya, diulang lagi, Mbak. Dan oleh karena itu, maka sesungguhnya orang yang tidak mengetahui perbedaan antara khilaf yang wajib dan yang diperbolehkan, maka diberikan uzur padanya qiraah dan khaltu fiha, Ya, pencampuran dalamnya. iya, percampuran dalamnya. Baik, nah jelaskan dulu ya maksud dari khilaf jais ini ya. Kalau khilaf wajib kan kemarin sudah ya, Mbak ya. Khilaf wajib kan kemarin wajah-wajah yang memang dia ada ya ketentuannya begitu ya. Ada aturannya sehingga ketika kita jamak kiroat ya, ketika menjamak kiroat, maka wajah-wajah itu perlu dibaca gitu. Ketika talaki tapi ya. Ketika talaki kemudian menjamak kiroat misalkan kiroat sab'ah atau kiroat asyroh begitu ya. Maka khilaf wajib itu mesti dibaca gitu. Ini kalau dalam riwayat ini ada pertemuan ini dibacanya apa begitu ya. Ada berapa cara begitu cara membaca misalkan gitu ya. Misalkan contoh kalau Az-Zakaro ini dalam riwayat Hafs Syatibiyah ada berapa cara gitu kan. Ada dua cara yaitu ibdal dengan tasil. Maka itu dibaca gitu, ketika jamak gitu kan. Nah, berbeda halnya dengan khilaf jais. Ya, jais wal khilafu fil aujuh allati ala sabil takhir. Jadi dia perbedaan ya cara baca ya yang dia itu hanya sebagai opsi saja, pilihan saja gitu. Wal ibahah dan diperbolehkan. Contohnya seperti wajah basmalah. Basmalah kalau di antara dua surah kan kalau umumnya riwayat atau qiraat ya, walaupun sebagian ada yang 5 begitu, ada 5 cara dan ada sebagian yang tanpa basmalah begitu. Tapi kalau secara umumnya kan kalau yang kebanyakan qiraat itu basmalah di antara dua surah gitu. Cara wasal wakofnya gimana? Yaitu wakful jami ya, Mbak. Kemudian waslul jami begitu ya. Kemudian basmalah wasal dengan surah yang kedua gitu ya. Nah, itu kan khilaf jais maksudnya. Kenapa? Karena kalau setiap talak itu nggak mesti dibaca begitu terus gitu. Ya, paham ya? Nah, termasuk juga ta'awud dengan basmalah begitu kan. Cara-caranya nggak perlu dibaca semuanya gitu kan. Ya. Kemudian contoh yang lain wawujuhul waqfi ala arid sukun. Pada arid sukun termasuk juga madlin itu kan ada tiga cara maaf ya, tiga cara kan. Yaitu dengan panjang 2 harokat, 4 harokat, kemudian 6 harokat begitu. Apakah nanti ketika talaki harus dibaca semua kan enggak gitu. Ya kalau mau dibaca semua ya berarti dari hal subah itu ya. Dibaca semua ya, Mbak. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, kita nggak pernah dapat tidak memang nggak ada ketika jamaah itu dibaca kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin sampai 3 kali misalnya gitu ya. Nggak ada. Ya. Makanya itu disebutnya sebagai apa? Khilaf jaiz, yaitu ada beberapa cara baca, tapi pilih aja satu, gitu. Dan nggak perlu dibaca semuanya ketika jamaah. Itu khilaf jaiz, ya. Nah, itu. Kalau qari'u mukhayyirin fil ityani bi ay wajhin, maka
seorang pembaca itu diberikan opsi gitu ya untuk membaca dengan salah satu wajahnya saja ya, dan wahwa ghairu mulzam ini, dan itu tidak dilazimkan, artinya nggak harus itu terus kayak gitu, nggak boleh milih, tapi nanti serasi gitu ya, serasi ketika matahari telisukannya udah di awal pakai 4 ya seterusnya pakai 4 gitu. Itu kan bagus ya. Nah, wahwa ghairu mulzamin bil ityanik biha kulluha. Jadi ya itu nggak harus, ketika jama itu nggak harus dibaca semua. Kalau utiya bi wajhin minha ajza'ahu wala ya'tabiru dzalika taqsiran minhu wala nuqsan fi riwayati. Jadi kalau tadi misalkan matahari sukunnya kita gunakannya 4, kita kan paling gampang ya, gunakan 4 karena kan ngikut kebanyakan mat ya 4 ya. Karena mat wajib mutasil, menjadi mutasil kan 4, jadi biar enak gitu. Nanti madlin 4, arif 4 itu kan jadi enak. Nah, maka itu tidak dikatakan apa namanya, tidak sesuai dengan riwayat gitu Mbak, enggak, taksiran minhu enggak ya, enggak sesuai dengan riwayatnya gitu. Nah, itu gimana gitu kan, nah, enggak, jadi dia tetap diperbolehkan wala nuqsan fi riwayat, dan juga tidak mengurangi, bukan berarti dengan milih satu kemudian menafikan yang lain juga enggak gitu. Nah itu wahadi laujuhul ikhtiyariyah, jadi ini merupakan cara baca pilihan, cara baca pilihan aujuhul ikhtiyariyah la yuqalu laha qiraat, makanya enggak dimasukkan dia dalam apa namanya, pembahasan atau jamak qiraat. Kalau dibahas ketika usul ya dibahas gitu, tapi ketika praktek enggak gitu, enggak, makanya enggak dimaksud qiraat. Apalagi ini basmalah, dia tahu dengan basmalah misalkan, ini kan semua qiraat juga ada, matahari sukun juga semua qiraat sama, 2, 4, 6 ya, sama gitu. Makanya enggak terlalu dibahas, apalagi sampai dipraktekkan tadi ya. Wala riwayat, wala turuq. Jadi enggak berkaitan dengan torik juga enggak. Bal yuqalu laha aujuhun faqat. Bahkan dikatakan sebagai wajah pilihan cara baca aja gitu ya. Nah, walidzalika inna man jahal al-farqu bainal khilafil wajib wal jaiz, maka yang masih belum mengetahui gitu ya, masih belum berilmu, memiliki ilmunya tentang perbedaan khilaf wajib dan khilaf jaiz, maka dia ya apa namanya, qiraahnya sebetulnya mendingan jangan dulu kalau dia belum bisa membedakan itu. Karena dikhawatirkan ternyampur gitu ya, waqala fiha ya, karena tadi ya dia nanti akan bercampur ya antara khilaf wajib dengan khilaf jaiz gitu ya. Baik, itu terkait dengan khilaf ya. Kemudian yang berikutnya al-usul. Al-usul hiyal qawaidil kulliyah al-muttaradah mislu hukmi mimil jam'i wal fathi wal imalati wa ahkamil mudun. Al-usul yakni kaidah-kaidah yang mencakup keseluruhan al-muttaradah yang terulang gitu ya. Yang terulang. Ya. Kaidah-kaidah yang menyeluruh yang terulang. Contoh hukum mim jamak Ya. dan fathah dan imalah dan hukum-hukum mat. Ya. Tentang usul ya, ada nanti istilahnya usul ya. Dan kita memang nanti fokusnya belajar kepada usul ya, karena usul ini yang fondasi pentingnya ya, karena dia akan terulang-ulang gitu. Makanya disebutnya hiyal qawaidul kulliyah al-mutaraddah, atau ada definisi lain hiyal qaidatul mutakarrirah ya. Itu kaidah yang menyeluruh ya, komprehensif, mencakup semua bahasan ya. Dengan kita membahas satu bahasan itu, maka banyak sisi yang bisa kita terapkan begitu ya. Nah, contohnya adalah hukum mim jamak. Hukum mim jamak dalam qolun misalkan ya. Nah, itu kan ada iskan, ada silah gitu ya.
Nanti kalau dalam riwayat waras mim jama itu kalau ketemu hamzah qata baru dia dibacanya silah dan juga isba, misalkan begitu ya. Jadi ada ininya, ada acuan kaidahnya begitu ya. Wal fathu fathah, bagaimana fathah gitu kan, imalah dan hukum-hukum mad gitu kan. Kalau mad dalam riwayat waras dan qiraah hamzah dengan 6 harokat gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk misalkan Ad-Duri gitu ya, Asusi gitu itu bacanya 2 harokat. Ibnu Katsir baca mad munfasil 2 harokat misalkan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau bahasa mudahnya mah kaidah yang ada rumusannya gitu. Kaidah yang ada rumusannya atau ada rumusnya begitu. Ya. Jadi kalau ini ketemu ini, maka jadi begini. Ini kalau ketemu ini jadi begini. Itu namanya usul. Nah, ketika uh, apa namanya mad badal ketemu dengan fathah dan taklid. Oh kalau badalnya 2 ketemu fathah itu betul. Tapi kalau ketemu yang malah maka salah, gitu ya. Ya jadi dia ada rumusnya. Untuk lewat siapa gitu, untuk tarik siapa gitu. Jadi udah ada rumusannya. Ya. Nah, kaidah yang ada rumusannya, yang bisa kita kiaskan begitu ya. Ada rumusnya kan bisa kita kiasin, itulah usul. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kaidah yang komprehensif dan terulang-ulang gitu ya, atau juga bisa katakan ada rumusannya, ada rumusnya ya, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ya bacaan tersebut. Itu namanya usul. Nah, kebalikannya adalah fars, al-farsu gitu ya. Ya, silakan. Ya, silakan al-farsu. Kalau cek tes hilang suaranya Pak. Kalau cek belum stabil. Ya, itu tadi usul ya. Nah, kemudian yang berikutnya fars. Fars itu kebalikan dari usul ya. Jadi kalau usul itu ada rumusannya, ada acuannya gitu ya, kaidah-kaidahnya sehingga bisa diterapkan dalam berbagai kondisi ya. Nah, sedangkan fars nah itu beda, itu kebalikannya. Silakan Mbak, al-fars. Al-farj huwal ahkamul khassah bi ba'dil kalimatil qur'aniyah mislu qiraah malik maliki yaumiddin bi isbatil alifi fi maliki au hadfiha. Al-farj adalah hukum-hukum yang khusus pada sebagian kalimat-kalimat dalam Al-Quran, contohnya pada bacaan Maliki Yaumiddin, dengan menetapkan alif pada Maliki atau menghapuskan alif tersebut. Iya. Nah, ini kalau fars itu bisa dibilang apa ya? Lafadz yang apa perbedaan lafadz yang tidak ada rumusannya gitu. Kalau usul tadi itu ada rumusannya, ada rumusnya gitu. Ya, kalau di riwayat ini kalau ada kasusnya ini ketemu ini jadi begini gitu ya. Itu namanya usul. Sedangkan kalau fars ini kita kembalikan kepada apa? Riwayat sudah. Ya. Karena kalau Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin ini nggak bisa di otak-atik. Kiasnya gimana gitu. Apa dengan yang Malikin Nas gitu kan nggak nyambung juga gitu deh surat An-Nas gitu ya. Ya kalau A'udzubirabbin Nas ya, Ilahin Nas ya, Malikin Nas gitu ya, Malikin Nas itu ya gimana bacanya yang beda dengan Al-Fatihah ya. Ya. Kalau A'udzubirabbin Nas, Malikin Nas, oh bisa panjang kali, Malikin Nas, nah itu ya bisa dengan pendek misalkan gitu ya.
nggak bisa juga gitu kan, beda lagi ceritanya gitu. Kalau di sana memang ya sudah paten gitu ya, malikin nas kan gitu ya, nggak dipanjangin kan ya, di surah An-Nas gitu. Bukan berarti juga oh berarti kalau qiraat yang lain ada ya, yang enggak ya, qiraat yang lain tetap aja bacanya apa, malikin nas gitu, nggak jadi panjang juga itu. Nah maka kita katakan itu nggak ada rumusan khususnya, nggak ada kaidahnya. Ya, emang udah bacanya malikin nas kalau dia An-Nas. Sedangkan kalau di Al-Fatihah ada yang baca dengan malikin nas, ada yang malikin nas gitu. Ya, maka ya mudahnya kalau fars itu ya apa? Perbedaan lafaz Quran yang tidak ada rumusnya, tidak ada kaidahnya. Jadi tidak bisa dikiaskan ya. Bisanya dari mana? Ya udah menerima dari periwayatan gitu ya. Oh, kalau yang riwayat khas yang kita gunakan itu gunakan isbat wal alif gitu ya, menentukan adanya alif walaupun tidak ada rasamnya gitu kan. Amaliki. Nah, sedangkan kalau yang lain yang misalkan apa namanya waras misalkan malikin nas gitu ya, tanpa alif itu hadfuha. Nah, itu uh, apa terkait dengan fars ya. Yang sudah pernah dibaca misalkan juga ta'lamun dengan ya'lamun, kan nggak ada rumusan ya. Apakah setiap kali wamallahu bighafilin amma ta'malun itu bisa jadi ya malun misalkan, itu enggak juga. Iya. Nah, walaupun ada kan beberapa wamallahu bighafilin amma ta'malun itu ya, nanti ada ya malun. Itu kita kembalikan kepada riwayat saja ya. Seperti itu. Nah, tapi ada memang fars yang dia terulang-ulang juga gitu ya. Contohnya yang udah pernah dibaca waktu itu di Syoba misalkan buyut, setiap lafaz buyut jadi biyut gitu kan. Nah, itu kan seolah ada rumusannya, tapi tetap aja beda ya, beda dengan yang usul gitu ya. Baik, dilanjut Mbak. Wa qad yujadu fil farashi ma yuttarada hukmuhu ka qaulihil Imam Syatibi wa haitsu atakal qudsu iskanu dalihi dawaun walil baqi bid-dhammi ursila. Ya. Dan ada juga pada farash yang terulang hukumnya. Contoh pada perkataan Imam Syatibi dan ke Nggak usah diterjemah Mbak, itu mah rumus saja. Waqad yujadu fil usuli wa qad yujadu fil usuli ma la yuttaradu hukmuhu wa dzalika kal mawadi'il muayyan m ma mu'an ma'niyah mu'anniyah ma muayyanah ya maksudnya di situ ya maksudnya. fil ya'il idhofati wal ya'iz zawaid. Ya. Fatasmiyatu fi kulli minha bi'atibaril katsiril ghalib. Dan terkadang ada juga pada usul yang tidak terulang hukumnya. Dan ini terletak pada tempat-tempat yang tertentu, pada ya yang diidofahkan dan ya yang ditambahkan. Yang maksudnya di sini ya idofah dan ya zaidah. Jadi ada pembahasan babnya itu. Yes. Tasmiyatu. Maka penamaan pada setiap masing-masing ini disesuaikan dengan ibarat dengan hal yang paling banyak secara menyeluruh. Yang dominannya. Ya, dominannya. Itu yang dinamakannya dengan dominannya. Ya, pembahasannya karena kalau setiap ada ya idofah ya apa namanya? Mutakalim gitu ya, Mbak. Nah, ya mutakalim biasanya begini gitu. Jadi akhirnya ya karena setiap ada ya mutakalim begini-begini gitu kan, atau ada ya yang dia memang tambahan aja ya zaidah, akhirnya jadi masuklah ke usul dia gitu. Ya, karena ada sisi kemiripannya itu setiap ketemu ya idhofah dan ya zaidah itu ya tambahan. Oke, nah itu jadi terkadang ada fars yang dia seperti usul, tapi ada juga yang usul seperti fars ya. Nah, itu sesuai dengan kondisional. Maka kalau dikelompokkan ya, kurang lebihnya biasanya kalau usul itu
ya masalah ta'awud dan basmalah gitu ya. Ya semua hal yang terkait dengan ta'awud dan basmalah untuk riwayat setiap riwayat atau setiap qiraat ya. Kemudian yang berikutnya biasanya terkait dengan mad, biasanya tentang mad. Kemudian yang berikutnya tentang satah juga ada gitu ya. Nah, kemudian juga tentang idhar idgham itu usul itu masuk. Ya. Kemudian juga tentang hamzah dengan segala macam kondisi hamzah gitu ya. Baik hamzah satuan ataupun hamzah yang dua gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ada ya. Ada pembahasannya gitu ya. Baik. Jadi mudah-mudahan jelas terkait dengan usul dan faras gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Oh ya, tadi anak kurang sebutkan lagi. Jadi yang diusul itu hamzah dengan yang hamzah satuan, hamzah dua juga. Kemudian ini juga yang ya idhofah dan ya zaidah. Ini juga selalunya masuk ke dalam pembahasan usul itu biasanya. Ya, masuk ke dalam pembahasan usul. Dan yang paling dominan memang adalah bahasan tentang hamzah biasanya. Ya, kalau selain haus, kalau haus kan nggak ada masalah ya hamzah itu. Ya, baca sesuai dengan apa adanya saja. Ya, sedangkan kalau riwayat lain atau qiraat lain yang berbeda. Ya. Ada yang dengan tasil lah, dengan ibdal lah, dengan ismam lah, dengan raum lah, gitu ya. Nah, itu apa namanya pembahasan tentang usul tadi ya. Cakupannya kurang lebih nanti ketemunya itu aja. Nanti insya Allah di kitab usul nerat ini akan ketemu usulnya. Semuanya yang dibahas di sini usul. Kalau faras beda lagi. Biasanya kalau faras jarang sih dibahas. Kenapa? Karena apalagi sekarang sudah banyak mushaf ini ya, mushaf riwayah selain Hafs, gitu, selain qiraah Asim gitu ya. Nah, sehingga sudah apa namanya sudah menjadi pembahasan gitu kan di situ. Oke. Mungkin sebentar sampai ini dulu Mbak. Karena nggak kerasa ternyata sudah setengah 10 lebih ya. Soalnya nanti kita lanjut dengan tahrirat di pertemuan berikutnya, pembahasan usul nerot dan juga beberapa istilah lain yang cukup banyak ya. Nanti soal kita bahas di pertemuan berikutnya saat masuk ke pembahasannya insya Allah. Baik, itu saja dulu Mbak. Kita ada yang mau ditanyakan? Cukup dulu. Yang tadi Ustaz kurang jelas yang pengertian usul selain yang tadi disebutkan di dalam buku kitab Ustaz. Oh itu. Tadi. Usul itu adalah rumus atau kaidah. Tadi sempat ngilang ya, gitu ya. Nah, rumus ya apa maksudnya apa namanya usul ya. Usul itu adalah rumusan-rumusan gitu ya, yang terulang ya. Atau lafaz-lafaz yang di situ ada rumusannya atau ada kaidahnya sehingga mudah untuk apa dikiaskan gitu. Itu usul. Yang bahasa Arabnya tadi Ustaz kan kok yang di sini kan tadi Oh, yang tadi sempat Ana singgung yang bukan di kitab ya. Ah. Ya. Al-qaidatu al-mutakarriratu. Mutakarrirah. Sama terulang juga sama ya. Itu ketika Ana belajar itu disebutnya al-qaidatul mutakarrirah biar gampang. Kaidah yang terulang-ulang. Terulangnya kenapa? Karena ada rumusnya, jadi bisa dikiaskan gitu aja sebetulnya. Itu usul. Kalau faras kan nggak bisa dikiaskan kalau faras itu. Ya. Kalau faras kan udah baku, ya pokoknya begitu aja itu bacanya. Ya. Itu faras. Sedangkan kalau usul enggak. Ya. Kalau usul ya tadi, misalkan kalau mad badal ketemu yang zawatul ya fatha taklil misalnya, maka dua harokat hanya ketemu dengan yang fathah gitu ya. Sedangkan kalau yang 4 harokat badal itu ketemunya dengan tawasul ya. Dengan taklil maaf, dengan taklil. Nah, sedangkan kalau yang 6 harokat badal itu ya, bisa semuanya gitu ya. Nah, fathah bisa, taklil bisa. Nah, begitu. Jadi ada rumusannya. Oh, jadi setiap kali ketemu ini berarti harus ini dulu, ini dulu. Ya. Atau ada yang belum dipahami lagi? Alhamdulillah udah Ustaz. Sudah ya? Baik. Nah, jadi nanti kalau nyebut usul insya Allah sudah paham ya. Faras juga sudah paham ya. Bisa membedakan antara usul dengan faras. Oke.
Oh ya, tadi sedikit tambahan, kalau faras itu kalau yang punya mushaf riwayat atau mushaf qiraat itu udah ada ya Mbak, faras itu. Termasuk juga mushaf yang jamak yang biasa yang satu jilid doang itu, mushaf asyrah itu ya, mushaf asyrah sugro misalkan ya, Tarik Satibia dan Durrah. Maka itu nyebutinnya hanya faras saja Mbak. Oh, Ya, jadi kadang-kadang ada yang Ustaz kalau beli mushaf yang qiraat asyrah berarti udah semuanya di dalamnya. Ya enggak juga. Justru malah itu udah level lanjutan harusnya. Karena kadang-kadang ada yang ngira itu mushaf asro, berarti udah yang red kolun, waras itu ada semua, yang enggak juga. Justru malah pusing kalau seandainya belum belajar. Nah, banyak yang kadang apa namanya salah beli. Ya. Maksud hati ingin ngirit gitu ya ceritanya ya. Tiap riwayat, tiap qiraat ada gitu kan. Nah, tapi sama satu jilid doang gitu kan. Ya akhirnya nggak ketemu juga gitu. Nah, makanya Anda bilang kalau untuk apa faras itu biasanya ada di mushaf riwayat, yang per riwayat atau per qiraat itu, bukan yang jamak ya. Jamak juga ada sih faras gitu kan. Tapi kalau ingin detail penggunaannya ya di mushaf masing-masing riwayat atau qiraat itu. Nah, itu faras. Makanya apa namanya? Ya nggak terlalu dibahas itu apalagi red house ya tentang usul dan faras ini. Oke, sudah jelas Pak. ya, Ustaz. Ya baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik.